Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin wa alaihi wa ajwibah ala main amma ba'du. Sahabat, dimanapun kita berada, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini, tinggal saat ini, kita masih banyak diberinya nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan ribuan nikmat yang tak terhitung. Maka dari itu, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai juga kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat, dimanapun kita berada, Indonesia adalah negara yang kaya keberagaman. Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari agama, bahasa, suku, bahkan adat istiadat. Begitu banyaknya keberagaman di Indonesia, menjadikan Indonesia ini negara yang utuh dan berdaulat. Sahabat, dimanapun kita berada, ayo kita mengetahui bahwasannya di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan juga agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari 6 agama ini, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berada di lingkungan yang kita hidup berada di negara yang memiliki keberagaman agama. Maka dari itu, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya, seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersyukur agar kamu saling kenal mengenal. Maka sesungguhnya yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya cuma hal melihat dan maha mengetahui. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa kita diciptakan di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling kenal mengenal. Sahabat, dimanapun kita berbicara tentang moderasi beragama ini adalah cara pandang dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan atau berada di jalur yang moderat. Jadi moderat di sini adalah tidak berlebihan atau tidak berada di jalur yang ekstrim. Jadi yang dimoderasi sini bukan agamanya, tetapi cara beragama negara. Indonesia adalah negara yang memiliki umat Islam yang terbanyak. Islam adalah agama yang membawa perdamaian. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, kita harus saling menghargai, kita harus mengayomi masyarakat. Sahabat, dimanapun kita berada, kita mengetahui bahwasannya agama ini adalah pedoman hidup atau sebuah solusi jalan tengah yang adil dalam urusan masyarakat. Agama adalah pedoman yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara hati dan juga akal, antara rasio dan juga norma, idealisme dan juga fakta, bahkan individu dan masyarakat ini semuanya itu seimbang, mudah memesan agar agama ini menjawab persoalan baik secara mikro
secara makro maupun individu, masyarakat, bahkan negara. Maka dari ini kita sama-sama kemukakan jangan ada dusta di antara kita. Jika tidak ada yang tidak ada berkenaan, maka marilah kita bertambah dimanapun kita berada. Maka dari itu sama-sama kita memperbaiki diri, mayoritas bersatu dengan minoritas, membangun solidaritas antara umat beragama. Maka dari itu kita harus saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Namun di sini kita sebagai umat muslim, kita harus saling menghargai, harus saling mengayomi. Masyarakat lebih mengakui adil membawa perdamaian. Namun kita harus tetap berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Jangan pernah samakan dengan yang lain. Akidah tetaplah akibat. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak perdamaian umat beragama, agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka baginya pula pahala sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kesimpulannya, sahabat, dimanapun kita berada, kita hidup di lingkungan yang lebih jauh. Kita memiliki hidup di negara yang memiliki banyak agama. Maka marilah kita sama-sama saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kita harus saling menciptakan suatu kerukunan dalam umat beragama. Jadi semua itu akan mendapatkan keuntungan jika kita memikirkannya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang salah dan datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.